Raden Ajeng Kartini, sang pejuang emansipasi wanita dari Jepara itu, ternyata tak hanya memiliki garis keturunan ningrat dari Kesultanan Yogyakarta. Dikisahkan, moyangnya juga merupakan tumenggung kesayangan dan kepercayaan Raja Mataram Islam paling sukses, yakni Sultan Agung. Kepada tumenggung yang sering disebut leluhur Raden Ajeng Kartini itu pula, Sultan Agung mempercayakan rancangan dan arsitektur makamnya. Sultan Agung yang bertahta dari tahun 1613 hingga 1645 merupakan Raja Mataram yang memiliki visi luas dalam keagamaan, politik, militer, dan kebudayaan. Ia banyak melakukan pembangunan, termasuk memindah keraton dari Kota Gede ke Keraton Kerto sekitar 8 km arah selatan Kota Gede. Setelah Keraton Kerto jadi dan kerajaan pindah ke sana sekitar tahun 1622, Sultan Agung merencanakan pembangunan calon makamnya sendiri. Sebelumnya, Raja Mataram seperti Panembahan Senopati dan Hanyokrowati dimakamkan di Kota Gede. Dalam kisah tutur rakyat diceritakan, Sultan Agung melemparkan batu yang berasal dari Mekah untuk menentukan calon lokasi makamnya. Batu itu ternyata mendarat di Bukit Giri Loyo. Maka, menurut Babat Sengkala, setelah Sultan Agung melakukan serangan kedua ke Batavia pada tahun 1629, ia segera memerintahkan pamannya, Panembahan Juminah, untuk memimpin pembangunan makam di Bukit Giri Loyo. Panembahan Juminah merupakan putra ke-18 dari pendiri Mataram Islam, Panembahan Senopati. Namun, Panembahan Juminah meninggal dunia saat pembangunan makam sedang berlangsung. Sebelumnya ia pernah meminta izin untuk dimakamkan di situ juga jika tutup usia. Sultan Agung pun memerintahkan pemakaman Panembahan Juminah di Bukit Giri Loyo yang seharusnya menjadi pemakaman Sultan. Ini mengakibatkan ada perubahan penting dalam rencana raja. Pada tahun 1632, Sultan Agung memerintahkan membangun kompleks pemakaman baru di bukit sebelahnya, yakni Bukit Merak. Dari sinilah tokoh yang disebut leluhur Raden Ajeng Kartini mulai terlibat. Ia tak lain adalah Kanjeng Tumenggung Reksojiwo alias Tumenggung Citrokusumo. Tumenggung Citrokusumo dipercaya Sultan Agung menjadi arsitek kompleks pemakaman baru di Bukit Merak yang kemudian disebut Pacimatan Giri Rejo Imogiri. Letaknya di Desa Giri Rejo dan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Dalam pembangunan ini, tampak Sultan Agung menginginkan kompleks pemakaman yang istimewa. Bahkan dalam catatan VOC Belanda, Sultan Agung sampai mengirim kapal dengan 300 pasukan ke Palembang untuk mengangkut kayu wungle. Kayu pilihan itu untuk bahan dinding calon makam Sultan Agung. Tumenggung Citrokusumo termasuk salah satu pejabat andalan Mataram di masa Sultan Agung. Ia pernah ikut dalam penyerangan markas VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Tumenggung Citrokusumo memiliki nama kecil Raden Mas Garbo. Begitu mengabdi kepada Sultan Agung, namanya diganti menjadi Mas Ngabei Citrokusumo. Ia pejabat yang loyal kepada Mataram dan masih mengabdi ketika Sultan Agung wafat dan raja berganti kepada Amangkurat I. Di masa kepemimpinan Amangkurat I, ia diangkat sebagai Mantri Keparak, lalu menjadi Bupati Kedung Kiwo Mataram
dan berganti nama menjadi Tumenggung Rekso Jiwo. Tumenggung Citrokusumo juga dimakamkan di Kompleks Raja-Raja Mataram di Pajimatan Giri Rejo Imogiri, namun bukan di Kompleks Raja. Letak makamnya di sebelah selatan makam Sultan Agung. Posisinya sengaja ditinggikan untuk menghormati jasanya sebagai arsitek makam bersejarah itu. Meski bukan raja, makam Tumenggung Citrokusumo alias Tumenggung Rekso Jiwo ini juga sering didatangi peziarah. Oleh masyarakat sekitar kompleks makam Raja Mataram di Imogiri, Tumenggung Citrokusumo dipercaya sebagai leluhur Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita dari Jepara. Nika Tumenggung sinten, Bu? Lah, Ingkang Tumenggung sinten? Tumenggung Citrokusumo. Ingkang bangun makamipun Sultan Agung. Damel. Sing ingkang damel. Nggih. Nika eyangipun Raden Ajeng Kartini. Nggih. Uh, Saking Jepara. oh ngaten. Nggih. Menika Tumenggung Citrokusumo. Nggih. Eyangipun Ibu Kartini sing damel pesarean Sultan Agung. saking Jepara nggih. Nggih. Entah bagaimana garis keturunan dari Tumenggung Citrokusumo ke Raden Ajeng Kartini. Menurut catatan arsip keluarga Citrosoman, seperti ditulis R.Y.H. Citrosoma 9 di Kompasiana 27 Mei 2021, Tumenggung Citrokusumo kebetulan memiliki moyang bernama Kartini. Tumenggung Citrokusumo merupakan putra Bupati Sedayu, daerah Surabaya, yakni Tumenggung Yudonegoro V. Ia juga masih memiliki darah Raja Bali. Tumenggung Yudonegoro V ini kakek buyutnya adalah Raden Wrogo yang menjadi penggawa keparak di Kesultanan Pajang dan bergelar Tumenggung Honggoboyo. Ia menikah dengan Roro Kartini. Tumenggung Citrokusumo atau Rekso Jiwo sendiri kemudian menurunkan bupati-bupati Jepara mulai dari Tumenggung Citrosoma 1 sampai dengan Citrosoma 7, juga bupati-bupati Tuban. Sedangkan ayah Raden Ajeng Kartini, yakni Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, juga bupati Jepara. Namun tidak ada keterangan bahwa ia keturunan Tumenggung Citrokusumo. Sedangkan istrinya yang juga ibu Raden Ajeng Kartini, Ngasirah, bukan keturunan bangsawan, melainkan putri Kiai Haji Madirono, guru agama di Jepara. Ayah Raden Ajeng Kartini, jika ditarik ke belakang, justru masih memiliki garis keturunan Hamengkubuwono VI, dan jika ditarik ke belakang lagi, ia merupakan keturunan Pangeran Dangirin, Bupati Surabaya pada abad ke-18. Entah apakah ayah Raden Ajeng Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, juga memiliki darah Tumenggung Citrokusumo, sang arsitek makam Sultan Agung itu? Atau ada kesalahpahaman karena memang nenek leluhur Tumenggung Citrokusumo bernama Roro Kartini? Sejauh ini belum ada benang merah silsilah yang tegas antara Tumenggung Citrokusumo dengan Raden Ajeng Kartini. Ayah Raden Ajeng Kartini, Aryo Sosroningrat, menjadi Bupati Jepara menggantikan Citrosoma 7. Citrosoma 7 inilah yang masih memiliki keturunan Tumenggung Citrokusumo. Sedangkan Aryo Sosroningrat memiliki garis keturunan Kesultan Hamengkubuwono VI. Karena ibu Raden Ajeng Kartini, Ngasirah, bukanlah bangsawan, sementara peraturan kolonial mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan, maka Aryo Sosroningrat menikah lagi dengan Raden Ajeng Woryan. Raden Ajeng Woryan yang juga ibu tiri Raden Ajeng Kartini inilah yang masih keturunan Citrokusumo. Jadi, yang memiliki garis keturunan Tumenggung Citrokusumo, sang arsitek makam Sultan Agung itu adalah ibu tiri Raden Ajeng Kartini. Mungkin karena itu, masyarakat sekitar Pajimatan Giri Rejo Imogiri meyakini bahwa Tumenggung Citrokusumo adalah buyut atau leluhur Raden Ajeng Kartini.
Atau mungkin juga memang ada pertalian darah yang silsilahnya belum tertulis dengan tegas. Meski begitu, setidaknya ibu tiri Raden Ajeng Kartini adalah keturunan Tumenggung Citrakusumo, sehingga wajar saja jika masyarakat sekitar Pajimatan Giri Rejo Imogiri sering menceritakan bahwa Tumenggung Citrakusumo merupakan buyut atau leluhur Raden Ajeng Kartini. Meski masih rumit, makam Tumenggung Citrakusumo alias Tumenggung Reksojiwo menjadi kisah lain dari Raden Ajeng Kartini yang jarang diketahui masyarakat luas.